Kemudian lanjutkan studi di spesialis kandungan, obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Aktivitas beliau saat ini adalah praktek dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara Jakarta Timur, kemudian di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa Jakarta Timur. Beliau juga aktif sebagai konselor menyusui atau laktasi dan juga seorang founder dari Yayasan Bambu Biru. Insya Allah, Dr. Irwan sudah hadir di tengah-tengah kita sebelumnya. Assalamualaikum Dr. Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Maaf dokter, suaranya coba di testing dulu. Testing. Oke. Gimana, Sudah lancar? mulai dokter ya, insya Allah ya. Oke, silakan. Nah, untuk teknisnya, insya Allah nanti materi dari Dr. Irwan maksimal kita selesaikan di jam 11, dilanjut dengan sesi tanya jawab sama dengan pukul 11.30. Bagi ayah bunda yang sudah join di grup, kemudian ingin menanyakan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom chat atau nanti kita buka sesi secara langsung. Itu dokter ya? Oke. Oke, insya Allah kajian kita mulai. Silakan Dr. Irwan dengan pemaparan materinya. Monggo silakan dokter. Ya. Keluar nggak? Ya, keluar. Keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya rasanya agak sedih juga hari ini ya. Kenapa sedih? Karena saya berpikir tadinya banyak dihadiri oleh para ayah. Ternyata memang saya nggak habis pikir kenapa ayah ini nggak minat sama ASI. Nggak minat dengan pengetahuan mengenai ASI. Minatnya cuma makainya doang. Ya benar Pak Miswono. Iya dok. Padahal dominannya ayah juga ini mengenai ASI. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin kita ikuti gitu ya presentasinya dari Ustazah Nur Hamidah kemarin, saya semakin tersadar bahwa memang beban seorang ayah ini cukup berat. Amanah begitu dia mulai ijab kabul, kemudian dia begitu menjadi seorang ayah gitu ya. Ternyata amanah ini yang akan nantinya melewati jembatan Sirat. Bagaimana ayah bisa menjadi ayah ASI yang tangguh. Seperti yang tadi Pak Miswono sampaikan, bacakan di surat Al-Baqarah itu. Ayah yang memberikan rezeki. Nah rezeki inilah yang luas maknanya. Salah satunya dia bertanggung jawab penuh terhadap bagaimana proses menyusui anaknya. Nah, saya juga tadinya berpikir sewaktu saya pertama kali belum terjun gitu ya Pak Miswono. Ini saya jadi banyak ngobrolnya ke Pak Miswono. Soalnya wajahnya kelihatan cuma Pak Miswono nih di layar saya nih. Agak canggung juga jadi ngomong kayak sama cermin nih. Oke, saya coba relax aja deh. Jadi saya mau cerita sedikit gitu ya. Kenapa asal musulnya, kenapa saya jadi konselor menyusui. Ya. Ini anak saya yang pertama Pak Miswono. Ya. Anak saya yang pertama, dulu saya belum paham betul mengenai ASI. Ya. Memang pada waktu merawatnya ini, masa kecil itu lebih jauh secara teknis, jauh lebih repot dibanding yang anak kedua maupun yang anak ketiga. Nah, kalau Pak Miswono lihat ini, gambar ini ada yang namanya teknik skin to skin kontak, Pak Miswono. Skin to skin kontak.
Jadi kulit ketemu kulit. Nah, itu baik sekali dilakukan dari mulai lahir. Bahkan ini saya kerjakan begitu anak saya umur berapa ya ini ya? Saya kok jadi lupa juga ya. Udah agak gede ini. Jadi teknik skin to skin kontaknya ini saya modifikasi. Saya buat permainan, saya masukkan ke dalam baju saya sepulang kerja. Tapi ini salah juga nih. Kalau ini dilakukan di era COVID sekarang salah nih Pak Miswono. Karena bagusnya kalau kita pulang kerja, sebelum kita ketemu anak, membawa kontaminasi dari luar, kita mandi dulu. Mandi dulu, bersih dulu, baru kita pegang anak. Tuh. Ya. Ini orang bilang katanya mirip saya nih. Benar nggak nih? Iya. Cuman bibirnya doang mojong mirip ya. Iya. Jadi gini, para ayah terutama ya, mungkin bisa para ibu-ibu di sini disampaikan ke para suaminya, para ayah yang ASI, untuk menjadi ayah ASI yang tangguh, nggak akan bisa tanpa pengetahuan mengenai ASI. Nggak cukup pengetahuan itu didapat dari sesama teman koleganya, teman kantor yang istrinya pernah menyusui, atau teman-teman tetangga, nggak cukup. Karena ternyata memang dunia perasian itu sangat luas permasalahannya. Kita bahas satu persatu ya. Oke, jadi memang di agama kita, masing-masing agama itu sudah tertulis bahwa ini menjadikan syariat. Agama sudah mengatur. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh karena kemarin sudah dijelaskan bagus sekali, jelas, detail, ya, bahwa banyak sekali surat-surat dalam Al-Quran yang mengatur mengenai ASI dan menyusui. Begitupun di kitab lain. Ada di agama Katolik, Kristen, dan Hindu. Bahwa di agama pun sudah diatur. Bahwa menyusui itu sangatlah penting. Inilah tampilan seorang bayi yang menyusui. Kalau kita lihat, dari seluruh aspek itu akan menjadi baik. Seluruh aspek. Ya. Mulai dari sistem imunnya, kemudian kulitnya, otot-ototnya, seperti itu. Bahkan yang kadang dilupakan adalah nyeri. Rasa nyeri, rasa ketakutan. Bayi itu sangat sensitif yang merasakan nyeri. Nah, rasa nyeri ini, rasa nyeri, rasa ketakutan itu bisa dihilangkan dengan menyusui. Jadi, kalau saya maksud menyusui, artinya itu nempel ke ibu. Ya, bukan sekedar memberikan ASI saja, tapi menyusui langsung dari payudara. Kalau sekarang banyak diplesetin dengan istilah DBF, Direct Breastfeeding. Saya kurang setuju dengan pendapat itu karena breastfeeding, minum, makan dari dada, dari payudara. Jadi tidak ada minum dari payudara langsung atau tidak langsung. Misalnya tidak langsung diambil dulu gitu oleh ayahnya. Kemudian dari ayahnya ngasih ke bayinya gitu. Jadi bapaknya yang menyusui, kemudian dikasih ke bayinya. Itu berarti kan indirect. Nah itu saya kurang setuju. Ya. Apa sih manfaatnya bagi bayi? Coba kalau kita lihat. Yang pertama, komposisi sesuai kebutuhan. Jadi mukjizat Allah melalui ASI, bahwa ASI itu tahu betul kebutuhan bayi baru lahir, kebutuhan bayi yang sudah 3 bulan, kebutuhan bayi orang Padang, orang Jawa, orang Negro, kebutuhan bayi yang kurang bulan, itu tahu betul. ASI itu menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mudah dicerna. Mudah dicerna dan mudah diserap. Sehingga apa? Mencegah bayi mengalami diare. Nah, kadang para ayah ataupun ibu, mereka merasa berpikir bahwa, aduh, repot nih kalau menyusuin, bayinya ngetek terus, cepat lapar. Memang begitu. Karena ada enzim-enzim pencernaan yang bisa memudahkan zat makanan itu diserap oleh tubuh si bayi. Sehingga bayi seolah-olah sering lapar. Ya.
Dan yang tidak ada di dalam susu formula, ya, zat penangkal penyakit. Itu tidak ada. Kita nggak perlu repot dengan menyusui. Karena apa? Suhunya sesuai dengan suhu bayi. Meskipun dalam suasana musim dingin, dengan cuaca yang dingin, cuaca yang panas, tetap suhunya tetap sama untuk kebutuhan si bayi. Tidak menyebabkan alergi, dan yang ini terkadang tidak diperhatikan. Pada pemakaian botol-botol DOT, itu sering menimbulkan kerusakan gigi atau maloklusi. Makanya mungkin kita sering melihat anak-anak kok sudah pada pakai behel. Ya itu. Nah, kalau pakai DOT, itu dia akan maju rahangnya. Sehingga akan menimbulkan maloklusi. Ya. Dan tidak kalah penting adalah hubungan antara ibu baik. Nah ini hati-hati Bu, hati-hati bapak-bapak ya, terutama ibu-ibu. Kalau sedang menyusui, untuk membina hubungan menjadi baik antara ibu dengan bayi, mengerti bagaimana apa yang diinginkan bayinya, jangan menyusui sambil disambi yang lainnya. Terutama posisinya netein, tapi tangan kanannya main HP. Gitu. Ini tidak akan ada tercipta ikatan batin antara ibu dengan bayi. Lakukanlah bonding dengan baik sambil menyusui, ucapkan kalimat baik, berikan doa-doa yang baik, berikan suara-suara yang lantun, yang indah dari suara-suara ibunya, sehingga bayi itu merasa nyaman. Kayak kita aja dulu waktu kecil, kalau ibu kita udah nidurin, nyanyiin lagu, Nina Bobo gitu, kalau nggak tidur digigit nyamuk gitu kan. Nah, sama. Suara ibu meskipun jelek, tapi di telinga bayi adalah suara ibu. Sejelek apapun itu akan membuat hati bayi tenang. Ya. Nah, ini juga sangat besar resikonya. Jadi, manfaat bagi bayi adalah mengurangi kemungkinan berbagai penyakit kronik kemudian hari. Terutama dua ini, diabetes dan obesitas. Jadi jangan heran kalau kita melihat bayi anak-anak sekarang cenderung udah pada gendut-gendut, obes. Ya. Apa sih manfaatnya bagi seorang ibu? Ya. Dengan menyusui itu akan mengeluarkan hormon yang namanya oksitosin. Oksitosin dia akan membuat kontraksi pada rahim, sehingga rahim akan bekerja dengan baik, akan menutup celah-celah perdarahan pada rahim, sehingga akan mengurangi dan mencegah perdarahan pasca persalinan. Dengan menyusui, involusi uterus itu artinya rahim kembali ke bentuk asal, atau yang kita katakan masa nifas. Masa nifas akan terjadi dengan baik. Kalau perdarahan berkurang, otomatis kejadian anemia juga akan berkurang. Nah, di sini ada dua hal yang penting, yaitu mengurangi resiko kanker ovarium atau kanker indung telur dan kanker payudara. Pada ibu-ibu yang menyusui, pada payudaranya akan terjadi maturasi. Sel-selnya akan menjadi matur, akan menjadi dewasa, sehingga rentan terhadap mutasi daripada sel-sel. Nah, mutasi yang optimal, yang sempurna, itu akan mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. Ya. Nah, kalau ibu bisa menyusui, peran dia sebagai ibu akan merasa dia dibutuhkan. Seperti itu. Dan menyusui pun bisa digunakan sebagai metode KB yang kita kenal dengan nama MAL atau metode amenorrhea laktasi. Ya. Metode amenorrhea laktasi. Tapi hal ini harus ada syaratnya. Pertama diberikan secara eksklusif 6 bulan, ya. Kemudian ibunya juga belum haid dan tidak disambi. Apa manfaat bagi keluarga? Yang jelas nomor satu itu banyak manfaatnya sekali, mudah pemberiannya. Dulu waktu saya anak pertama, kemana-mana rempong, repot betul. Satu tas gembolan berisi botol DOT dan sebagainya, susu. Satu tas lagi berisi sterilisator. Satu tas lagi berisi pakaian. 3 tas kemana-mana satu bayi. Repot betul. Kalau payudara, nggak ada repot-repotnya. Tinggal cari tempat sepi,
Buka resleting, buka BH-nya, selesai. Nggak ada repotnya, mudah pemberiannya. Otomatis dengan tidak ada gembolan yang tadi, hemat biaya. Ya. Sehingga anaknya sehat, jarang sakit, keluarga happy. Bayangkan kalau anak kecil yang setiap bulan sakit, setiap bulan sakit, setiap bulan sakit, pusing keluarganya. Ya kan? Nah, bagi negara, jelas menghemat devisa, mengurangi polusi. Bayangkan Pak Misono, kalau misalnya satu yang tergampang lah, satu kotak kardusnya susu formula gitu ya. Begitu selesai 3 hari, kardusnya dibuang. Sebulan ditumpukan kardus itu berapa biji? Iya kan? Banyak kan? Tapi payudara selesai menyusui nggak ada payudara yang dibuang. Ada nggak Pak Wisono? Enggak. Nggak ada. Nggak ada polusinya. Marah nanti bapaknya. Masa habis dipakai anaknya dibuang, gua kapan pakainya nanti kata Pak Misono. Pak Misono anaknya berapa? Alhamdulillah 1 dokter, baru 3 bulan. Alhamdulillah. Nah, otomatis kalau anak sehat, kebutuhan ini semua subsidi kesehatan akan berkurang, ya akan lebih hemat. Angka kesakitan dan angka kematian anak juga akan turun. Dan kita akan mendapatkan yang penting apa? Sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas, yang cerdas. Ya. Nah, kira-kira kalau bila semua bayi tidak minum ASI, dalam 6 bulan pertama, inilah berapa nih devisa negara. Slide ini udah dibagikan ya kemarin ya. Udah nggak kejutan lagi ya. Coba kita lihat. Ini data saya ambil dari data Perinasia. 1 tahun itu ada lahir sekitar 4.500.000 bayi. Konon kabarnya di era COVID ini itu juga terjadi baby booming. Lebih banyak lagi bayi yang lahir. Bayangkan berapa target perusahaan susu formula yang akan mereka raup. Berapa pengeluaran yang akan kita keluarkan per keluarga. Apalagi kalau keluarga masih baru meranjaki gitu ya. Dalam 6 bulan aja, kalau kita ambil ya harga yang termurah kaleng susunya 40.000. Sudah 7.920 triliun dalam 6 bulan. Kalau 50%-nya diganti jadi ASI eksklusif, lihat menghematnya 440 juta dolar. Bila 80% menghematnya 704 juta dolar. Itu kalau dari sudut pandang negara. Ya, sudut pandang ekonomi. Kalau manfaat sebenarnya banyak bisa dilihat, tapi seberapa banyak sih yang menginformasikan mengenai kerugian susu formula? Yang pertama, komposisi tidak sesuai. Karena ya itu tadi tidak semukjizat ASI dalam payudara. Jadi tidak sama. Tidak praktis, tidak ekonomis. Kenapa tidak praktis, tidak ekonomis? Harus nyapin lagi botolnya harus disterilkan lagi, mencari air yang bersih. Coba di saat situasi seperti ini, untuk mensterilkan pun sulit, mencari air bersih juga sulit, seperti itu. Ya kan? Nah, jangan salah, susu formula itu mudah terkontaminasi. Karena bagaimanapun juga pengolahannya ada di pabrik. Dari berton-ton bubuk susu itu dicampur, diaduk, diolah, bisa saja terkontaminasi. Tapi payudara bisa nggak terkontaminasi Pak Wismono? Enggak harusnya. Nggak ada. Tiba-tiba ditemukan beling dalam payudara. Belum pernah nemu saya berita terkontaminasi beling. Tidak ada. Terkontaminasi besi. Nggak ada. Payudara nggak bisa terkontaminasi. Ya. Apalagi kalau misalkan yang membuat olahannya itu tidak tahu, salah mengencerkannya nanti. Dan bisa dipalsukan. Zaman sekarang apa yang nggak bisa dipalsukan?
Ya kan? Bilangnya susu, padahal diisi lebih banyak zat gulanya, tepungnya, seperti itu. Payudara nggak bisa dipalsukan untuk menyusui. Pakai implan pun nggak akan menghasilkan ASI. Ya. Ini pada tahun 2002 bulan April, US FDA ini memperingatkan bahwa adanya kontaminasi bakteri. Ya, bakteri pada susu formula menyebabkan sepsis, meningitis dengan case fatality rate atau angka kematian fatalnya ada 33%, besar sekali. Besar sekali. Jadi jangan berpikir bahwa produk komersil itu, susu itu dia steril. Ya, jangan seperti itu. Ini dia. Ini dari World Alliance for Breastfeeding Action, ya, menemukan bahwa terdapat 21 bahayanya susu formula, ya, yang harus diketahui. Oke. Nah, untuk bisa berhasil perlu banyak dukungan, baik itu dari pemerintah, tenaga kesehatan, tempat bekerja, keluarga maupun masyarakat. Ya. Pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana pasal 128 setiap bayi berhak. Cuman masalahnya kata-kata berhak ini diabaikan oleh para ayah dan ibu. Kenapa? Ya bayi kan nggak bisa ngomong. Coba kalau dia ngomong, demo itu bayi, aku mau ASI, aku mau ASI, katanya. Aku tolak yang lain selain ASI. Aku mau susunya ibu, nggak mau susunya sapi. Nah, coba kalau bayi bisa bilang. Nah, hati-hati bahwa sebenarnya bayi itu berhak. Jadi kalau kita tidak memberikan ASI, dari segi agama kita sudah tidak menjalankan hak-haknya bayi, dari segi kenegaraan kita menghilangkan hak-haknya bayi. Ya. Oke. Dan berhak mendapatkan selama 6 bulan. Ya. Kalau kita sebut namanya ASI eksklusif. Jadi bukan hanya ibunya saja, pihak keluarga, pihak pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Kenyataannya belum. Di negara kita ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Ya. Nah ini dia. Pemerintah sebenarnya bertanggung jawab terhadap kebijakan. Oke. Nah kita lihat. Nah, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, dia akan kena denda 100 juta. Wah lumayan tuh Pak Miswono. Kalau mau iseng jadi agen pencari aja nih pelanggaran terhadap menyusui. Duitnya banyak nih. Ada pasalnya nih. Ya. Bahwa itu juga diatur, ada pasalnya. Nggak boleh sengaja menghalangi pemberian air susu ibu eksklusif. Ya. Akan dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, kalau pasal 201 itu terhadap korporasi, perusahaan. Jadi jangan ragu-ragu, sampaikan pendapat, masukan terhadap perusahaan. Kalau perlu, saya suka ngajarin, nggak apa-apa lah, saya ngajarin nakal dikit ya. Masukin surat kaleng. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang nakal, kita nakalin sekalian. Masukin surat kaleng, kasih pasal-pasal undang-undang kesehatan ini. Bahwa apabila korporasi menghalangi untuk dilakukan terhadap keberhasilan ASI menyusui, maka pemberatannya 3 kali dari pidana denda. Ya. Dan bisa dikasih pidana tambahan, pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukumnya. Karena banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang karena pasal-pasal ini cuek orang-orang. Jadi mereka semena-mena terhadap kita. Semena-mena membuat aturan tanpa mengindahkan apa yang ada. Hak-hak kita, hak-hak bayi.
Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi, pada aturan lain juga dikatakan ada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Barang siapa yang menghambat. Ini sebenarnya sudah baik aturan dari pemerintah. Tinggal pelaksanaannya di lapangan. Seperti apa. Ya. Nah, bagaimana dukungan tenaga kesehatan? Yang pertama, salah satu keberhasilannya adalah dengan inisiasi menyusui dini. Jadi inisiasi menyusui di sini adalah bayi itu segera dilekatkan ibunya untuk upaya menyusui dalam 1 jam pertama kelahirannya. Ya. Kemudian untuk mengupayakan keberhasilan menyusui, diadakanlah rawat gabung agar ibu dan bayi tenang. Coba bayangkan Pak Miswono dan ibu-ibu yang lain. Hampir 10 bulan bayi itu berada di dalam perut, ya kan, perut ibunya. Pas lahir dipisahkan. Bayi yang begitu kecil, begitu nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa di dalam kandungan yang dia cuma dengar suara ibunya, kadang-kadang suara ayahnya. Nggak ada ibunya, pisah ruangan. Nah, inilah kenapa bayi-bayi sering rewel. Sering rewel, sering bermasalah. Makanya tadi saya bilang ambang nyeri bayi itu tinggi. Untuk menguranginya, kalau dulu sebelum lahir dia ada di dalam perut, maka begitu lahir, letakkanlah dia di dekat tubuh kita. Itulah tadi yang namanya skin to skin contact. Supaya dia bisa merasa tenang, nyaman, aman. Rawat gabung ini juga memberikan kesempatan untuk ibu belajar menyusui dan merawat. Belajar menyusui itu nggak gampang, Bu. Jangan meremehkan dalam arti, ini udah anak kedua, anak ketiga, belum tentu. Setiap bayi itu punya problem. Memang pada yang kedua, yang ketiga, otomatis mempunyai pengalaman yang lebih. Ya. Dan salah satu manfaat rawat gabung adalah bisa menyusui setiap saat. Nggak perlu dijadwal. Kapan ibu mau, bayi itu ingin menyusui, tinggal buka baju, berikan. Buka baju, berikan. Seperti itu. Ya. Nah, kalau si ibunya ini menyusuinya dengan baik, nggak cuek seperti yang saya bilang tadi ya, netein sih netein, tapi pikirannya, matanya, fokusnya kemana-mana. Dia tidak berusaha untuk melakukan bonding, maka sulit baginya untuk mengenali perubahan normal bayi. Anak saya yang pertama, itu nggak menyusui, bapaknya juga masih pengetahuannya, masih kelakuannya nggak jelas sama anaknya gitu ya. Itu kalau anak saya ngomong, pusing kepala saya. Nanya ke istri saya, Bun, dia ngomong apa, Bun? Nggak ngerti saya, Bun. Nah, diterjemahin sama istri saya. Oh, enggak, dia mau itu. Oh, dia nangis, aus, segala macam. Bapaknya nggak tahu apa-apa. Nggak ngerti bahasa bayi. Kalau anak yang kedua tadi, saya sudah pintar. Pernah saya buat sekali naik pesawat gitu kan. Di pesawat, dia rewel. Ibunya udah sibuk aja. Netein, udah begitu ya. Saya bilang sama istri saya, ganti tuh pampersnya tuh, berak tuh. Bener berak. Wah, seneng saya. Dan terakhir, ya, kalau ditempatkan bersama dengan ibunya dengan rawat gabung, ini pun bisa mencegah terjadinya infeksi dari rumah sakit. Ya, karena bayi dikumpulin kan kita nggak tahu apa yang terjadi dengan bayi satunya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah prosesi inisiasi menyusui dini. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, bapaknya ada berapa ya? Ada 1 atau 2? Ada 3 set. Oh, ya, baik. Berarti saya sebutnya bapak-bapak. Iya. Teman Pak Miswono doang, bapak aja. Nah, inisiasi menyusui dini, jangan memaksakan bayi untuk kepalanya diarahin ke payudara. Tidak begitu. Inisiasi menyusui dini adalah belajar.
biarkan, letakkan bayi itu, ya, letakkan bayi ini mengarah ke bagian dada ibu, letakkan di antara kedua payudara, di tengah-tengahnya. Biarkan si bayi itu mencari. Itulah makna dari inisiasi menyusui dini. Dan Masya Allah, bahwa ternyata bayi ini begitu lahir, dia diberikan 2 panca indera yang bisa menjadikan inisiasi menyusui dini. Yang pertama adalah matanya. Matanya ini sensitif melihat warna hitam. Kedua, hidungnya. Hidungnya ini mulai sensitif membaui bau-bau ASI dan payudara. Jadi, ibu-ibu, ya, kalau masa-masa hamil besar, mendekati menyusui, terjadi perubahan pada payudaranya, ini namanya areola mame. Ya, yang tengah-tengah ini namanya puting. Kalau areola mamenya ini berubah menjadi kehitaman, jangan bersedih. Itu anugerah. Karena dengan warna kehitaman inilah si bayi ini bisa melihat dengan pandangan yang masih kabur, dia harus mencari, nalurinya mencari, mana hitam, seperti itu. Dia harus mencari. Yang kedua, dengan indera penghidunya, dia mencari bau-bau payudara. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir kalau payudaranya itu mempunyai bau yang khas payudara. Nggak usah dibikin wangi-wangi, dikasih parfum dan sebagainya gitu. Nggak usah. Ya. Biarkan dia alami. Inilah namanya proses inisiasi menyusui dini. Nah, akhirnya dia bisa menemukan nih payudaranya. Seperti itu. Ya. Wah, error. Ya, Pak Miswono bisa tolong bantu. Sebentar, dokter. Ini slide ke PowerPoint saya suka begini nih. saya coba dokter ya. Di tampilan saya belum nongol Pak Miswono. Belum ya dokter ya? Aduh, maaf ibu-ibu bapak-bapak. Ada hambatan nih. Bisa Pak Miswono? Saya coba yang dari file saya dokter ya. Ya. Ini tampilan Pak Miswono apa saya ini? Ini masih dokter. Masih saya ya? Nggak bisa saya apa-apain. Ya. Bentar. Atau coba saya di-quit dari Zoom. Nanti saya coba masuk lagi. Oke. Mohon maaf ayah bunda semua, insya Allah terjeda sejenak. Dokter Irwan sedang memperbaiki PowerPoint-nya. Sebelum itu mungkin saya bisa bantu ya Pak ayah bunda ya.
Oke, Bismillah. Ya, oke. Oke, dokter, insya Allah sudah kita mulai. Nanti dari sini dokter ya, sudah Ya. dibawain dukungan tenaga kesehatan. Silakan. Tadi sampai sini ya? Ya, nomor yang poin 4 ya, infeksi rumah sakit. Oke. Ya maaf, tadi saya terpaksa nge-restart komputer saya ini karena benar-benar error. Oke, next. Next, Mas Miswono. Ya, Oke. next. Nah, ini dia. Tempat kerja pun harus mendukung. Cuman masalahnya yaitu tadi, apa benar mereka mau memberikan dukungan full? Cutinya diberikan dengan layak, ada fasilitas menyusui, ada waktu menyusui. Bayangkan, banyak yang suka mengeluh kepada saya bahwa, aduh dok katanya, saya ini kalau mau nyusuin susah dok kalau udah ke tempat kerja mau nyimpen, mau merah. Kenapa? Gak ada tempat. Jadi kadang saya mau merah air susu aja di kamar mandi, di toilet. Bayangkan, segitunya suatu perusahaan nggak memikirkan adanya fasilitas mengenai menyusui. Dan juga kadang nggak sempet dok, nggak dikasih waktu. Apalagi kalau misalkan, terutama di pabrik-pabrik ya, ada sih misalkan tempat untuk memerah ASI-nya. Tapi dia kerjanya di lantai 8, tempat menyusuinya di lantai basement. Untuk ke lantai basement aja udah habis 20 menit. Memerahnya aja bisa setengah jam. Balik lagi 20 menit. Total 70 menit. Sementara waktu yang diberikan oleh perusahaan 45 menit misalnya. Nggak akan cukup. Seperti itu. Nah ini perlu dukungan dari tempat kerja. Karena kalau tidak begitu sulit rasanya untuk bisa mendukung keberhasilan menyusui. Ya, berikutnya. Nah, ini dia. Kursor saya kelihatan nggak, Pak Miswono? Kelihatan? Kursor saya, kelihatan ya? Nah, ini adalah idealnya ruang menyusui. Ya, ada tempat untuk cuci tangan sebelum kita memerah. Karena biar bagaimanapun memerah ASI yang baik adalah dengan menggunakan tangan sendiri, bukan menggunakan alat. Tapi kalau tidak bisa ya apa boleh buat. Ya. Nah, ada tempat untuk cuci tangan, ada sabunnya, kemudian ada tempat untuk duduk yang nyaman, ada air untuk ibunya kalau haus, ada meja untuk meletakkan tempat-tempatnya, peralatannya, dan juga ada kulkas. Ya, kulkas untuk tempat penyimpanan. Tuh. Next. Nah, ini cara memerah ASI. Ya. Tempatkan 2 jari ya pada daerah areola mamenya, bukan pentilnya ya. Jadi bukan pentilnya yang dipencet-pencet, nggak akan keluar. Jadi pada areola mamenya atas dan bawah. Dan ini teknik ini dilakukan berkeliling. Jadi jangan cuma atas dan bawah, tapi keliling. Sudut kanan atas dengan sudut bawah kiri. Kanan dengan kiri. Atas sini dengan sini. Begitu. Keliling. Ya, memutar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hambatan hanya pada satu sisi aja, sisi atas dan bawah saja. Seperti itu. Next. Nah ini yang poin penting yang menjadi kewajiban juga dalam syariat agama kita, bahwa keluarga, terutama ayah, ya, terutama ayah harus mendukung baik secara fisik, jiwa maupun sosial ekonominya. Nanti kita akan bahas ke bawah. Oke, next dulu. Terkadang wanita berpikir bahwa saya punya payudara, saya bisa kok menyusui, ataupun kenapa sih perlu menyusui, seperti itu, ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini
perlu adanya suatu konsultasi, ada proses konseling. Jangankan ayahnya, wanita aja, terkadang tidak semua perempuan dapat mau menghayati kodratnya. Bu, ibu-ibu, saya kasih bocoran ya. Kodrat wanita 3, Bu. Bukan mencuci, memasak, dan menyapu, bukan. Kodrat wanita adalah 1, hamil, 2, melahirkan, 3, menyusui. Dan ini perlu penghayatan bahwa hal ini tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, diterima dan dihayati supaya bisa dilakukan dengan baik. Semua hal-hal yang membuat dia ragu itu harus ditepis. Dan ini butuh bantuan. Tidak selamanya bisa dengan menjawab pertanyaan itu dengan sendirian. Itulah makanya mengapa diperlukan adanya konseling. Dan juga seorang ibu atau perempuan nggak mikirin bahwa payudara ini bahwa diciptakan sebagai perangkat untuk menyusui. Berpikir bahwa payudara yang dirawat sebagai penampilan untuk seorang wanita. Padahal fungsi utamanya adalah perangkat menyusui. Ya. Tidak semua juga perempuan sudah memahami pengetahuan, fungsi maupun manfaat menyusui. Sehingga menyusui itu tidak menjadi fokus. Dan bahkan bisa menimbulkan persepsi yang salah mengenai payudara dan menyusui. Ya. Dan biasanya kalau tidak ada dukungan keluarga yang tadi, fisik, jiwa, maka dia tidak bisa memahami perannya sebagai ibu. Next. Bagaimana dengan ayah? Bagaimana perannya ayah? Nah, masih tanda tanya. Jangan dijawab dulu. Nanti kita jawab di belakang. Ya, besar nggak perannya ayah? Oke, next. Ini, problem ini, itu banyak sekali dari dulu. Ya. Dengan adanya salah persepsi, dengan adanya ketidaktahuan tadi, keilmuan, tidak konseling, tidak mau bertanya, hal ini bisa terjadi. Penjual es terciduk curi susu demi anaknya. Nah itulah, seorang ayah mau rela mencuri. Tapi kalau seorang ayah tidak mau rela untuk memperjuangkan ASI. Kan kebalik dunia ini. Harusnya dia berjuang untuk sukses menyusui, tapi dia lebih rela mencuri susu untuk anaknya. Tiga kisah memilukan yang berkaitan dengan susu. Bapak mencuri susu demi anaknya yang kelaparan. Ini bisa terjadi di mana saja ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Dampak dari ketidaktahuan. Banyak kejadian yang berkaitan dengan sosial, tindakan kekerasan, dan sebagainya. Bahkan kadang pencurian ini dilakukan oleh kakeknya yang kasihan, neneknya yang kasihan, seperti itu. Ya. Next. Nah, banyak sekali mitos-mitos yang menghambat atau membuat menyusui itu jadi momok. Salah satunya adalah payudara saya kecil, saya nggak punya ASI saya nggak banyak, bayi saya butuh tambahan. Lain dengan tetangga saya, kakak saya yang payudaranya besar, dia ASInya banyak, makanya saya butuh susu formula. Salah, Bu. Payudara, begini, ASI banyak atau tidaknya itu tidak tergantung dari besarnya payudara. Kalau diibaratkan sebuah pabrik yang transit untuk menjadikan bahan olahan, ya, payudara adalah sebuah pabrik. Bahan bakunya adalah makanan dan minuman. Berapa banyak makanan yang kita minum? Berapa minuman yang kita makan? Terbalik. Berapa banyak makanan yang kita makan? Dan berapa banyak minum yang kita minum, itu akan menjadi darah, akan menjadi ASI.
Payudara hanya sebatas perantara, dia yang menyalurkan. Dan ibu mesti ingat bahwa yang terjadi di awal-awal, keajaibannya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi payudara ibu yang kecil ataupun yang besar sudah disesuaikan dengan kebutuhannya si ASI. Ya. Nah, juga mitos bahwa payudara yang untuk menyusui nantinya akan berubah bentuk. Akan peot, pelorot, dan sebagainya. Bu, tanpa menyusui pun, kalau sudah umurnya, ketegangan daripada kulit-kulit, otot-otot pada payudara, itu akan kendor. Jadi kendor atau tidaknya payudara, melorot atau tidaknya, peot atau tidaknya, bukan karena menyusui, karena tidak dilatih. Jadi kalau pengen tetap bentuknya seperti baik, ya latihlah payudaranya. Bukan jangan menyusui, nanti payudaranya peot. Sehingga suaminya tidak sayang lagi. Kemudian rasa percaya dirinya menurun. Daya tariknya kehilangan. Itu mitos. Itu semua berbeda cerita dengan menyusui. Ya, next. Nah, bayi saya kalau sering disusui, lapar terus, kayaknya nggak kenyang-kenyang. Ya iya memang, karena ASI itu tadi mengandung enzim-enzim pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh bayi. Ya. Dan sering juga dikatakan bahwa saya tambahin susu formula, kenapa? Karena bayi saya rewel, sering nangis, minta susu. Bu, Pak, gitu ya. Bayi itu belum bisa bicara. Yang menjadi masalah adalah mindset kita, para orang tua, pikiran kita. Bagaimana mengartikan sebuah tangisan menjadi apa sih artinya tangis ini? Semuanya diartikan bayi nangis susu, bayi nangis susu, bayi nangis susu. Padahal belum tentu. Terkadang bayi nangis bapaknya bau, belum mandi, baru pulang kantor. Bayi nangis berisik ini tetangganya nih. Bayi nangis gerah, bayi nangis ada nyamuk, bayi nangis ada pup, pipis. Seperti itu. Kalau dia bisa ngomong, dia udah bisa ngomong, Bu. Tapi kenyataannya bayi tidak. Dia hanya menangis, 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 dan menangis. Tinggal bagaimana kedua orang tuanya mampu mengartikan arti tangisannya. Untuk itulah diperlukan adanya bonding. Bonding bisa didapatkan dengan menyusui. Nempel, mentil, masuk itu mulutnya ke dalam payudaranya. Bermainlah bersama bayi, bersenandunglah dengan bayi, sehingga timbul bonding. Sehingga orang tuanya juga bisa mengartikan apa arti sebuah tangisan. Ya, ini mitos. Semua diterjemahkan sebagai nangis terus kalau dikasih dot. Ya iyalah, gimana dikasih dot nggak akan nangis, kesumpel mulutnya. Oke, next. Ada juga mitos bahwa ASI yang pertama ini dibuang karena encer, tidak berwarna putih seperti pada umumnya. Ada yang mengatakan kotor, terkesan racun seperti nanah, hati-hati bisa sakit perut dan diare. ASI yang pertama dikeluarkan, kolostrum itu banyak sekali mengandung zat-zat penangkal antibodi. Ya, itu sangat penting. Lemaknya pun lemak yang bisa diserap oleh tubuh. Next. Nah, kalau ibu, ayah, lingkungan rumah, lingkungan sekitar itu memberikan kesempatan untuk bersama-sama mengasuh dan mendidik, insya Allah akan tercipta kepribadian bayi yang baik. Dan harus diingat bahwa untuk membina hubungan, ya, tidak akan secara otomatis terbentuk. Harus bertahap, harus dimulai dari awal. Sama aja dulu kayak hubungan pacaran, nggak tiba-tiba timbul rasa sayang dan sebagainya. Ada prosesi. Untuk itu, mulailah dari sejak si anak berada di dalam rahim. Ya, sampai usia anak itu 18 atau 24 bulan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan salah. Di dalam rahim
bayi itu kupingnya sudah mulai terbentuk sejak dia usia sekitar 5,5 bulan. Sudah bisa mendengar, meskipun yang didengarnya berbeda dengan kita dewasa mendengar. Tapi berupa hantaran suara-suara. Dia akan tahu tuh vibrasinya, berat ringannya, suara ini suara siapa, suara siapa. Sehingga ajak obrol bayi itu dalam perut. Berikanlah dia senandung-senandung ataupun bahkan murotal. Yang terbaik adalah bapak ibunya yang mengaji. Jangan dari radio saja, tapi bapak ibunya yang mengaji. Tempelkan ke dalam perutnya. Jadi kalau hal ini dilakukan sejak awal, selama kehamilan, insya Allah begitu bayi lahir, dia akan sensitif kupingnya. Dia akan tahu, bisa membedakan. Itu suara ayahnya, suara ibunya, suara neneknya, tahu dia. Karena frekuensi tiap suara berbeda-beda. Ya, frekuensi bersuara itu berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu melihat video yang kemarin, bagaimana anak kecil ditempatkan di ruangan tertutup sendirian, menangis dia. Kemudian dipantau, ibunya di luar ruangan, disambungkan dengan speaker ke dalam jantung ibunya, bayi itu akan merasa nyaman dia. Berhenti dia menangis. Kenapa? Dia tahu itu jantung ibunya. Karena sehari-hari dari dalam perut, dia sudah dekat dengan detuman bunyi jantung ibunya. Begitu menyusui, telinganya menyentuh jantung ibunya. Sudah tahu dia. Seperti itu. Itulah rasa nyaman. Meskipun saat itu ibunya tidak satu ruangan dengan bayinya, tapi telinganya mendengar ini suara jantung ibuku. Dia mulai tersenyum, mulai berhenti menangisnya. Itulah kodratnya. Ya. Next. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Menyusui itu butuh sebuah proses dan usaha. Apapun dalam hidup kita butuh proses dan usaha. Sama, bayinya juga butuh proses, butuh usaha, ibunya juga pun sama, butuh proses dan usaha. Apalagi yang Mahmud, Mamah muda, Mahmud Abbas. Mamah muda, anak baru satu. Nah, baru anak pertama. Pak Miswono nih, Mahmud Abbas nih istrinya nih. Ya. Nah itu, gini-gini guys, saya gaul juga Pak Miswono. Cari-cari tahu juga istilah-istilah. Ya. Saya dulu juga mikir kalau lagi chat di grup tuh pada ngomongin apa sih ini Mahmud Abbas, Mahmud Abbas. Tanyalah, oh ternyata mamah muda, anak baru satu. Ada-ada aja memang. Ya. Itu butuh proses dan usaha. Ya. Pak Miswono bisa naik sepeda? Bisa. Bisa. Bisa, dokter. Awalnya jatuh. Jatuh. Semua orang belajar naik sepeda awalnya jatuh. Bangun lagi, coba lagi, jatuh lagi, bangun lagi, coba lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Lama-kelamaan bukan cuma bisa naik sepeda, bisa ngepot kanan kiri. Begitu juga menyusui. Awal nempel bayi nolak, awal nempel ibu kesakitan, awal begini, wah macam-macam dia tuh. Membuat frustasi. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan udah menyerah, Pak Miswono dulu jatuh waktu naik sepeda, udah nggak mau naik sepeda lagi. Sampai sekarang bisa nggak naik sepeda? Kemungkinan nggak bisa, dokter. Nggak bisa, karena tidak akan usaha. Semakin sering kita berusaha, semakin gigih kita berusaha, kita akan menjadi semakin mahir. Begitu juga menyusui. Awalnya nih, kalau misal, suara saya kedengeran? Kedengeran? Kedengeran ya, soalnya saya harus mundur dikit. Berhubung saya nggak punya payudara, diimajinasikan aja ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Menyusui gitu, punya. Sebentar, saya cari boneka. Ada anak saya suka ada boneka. Nah, mana?
Maaf ya, ibaratnya ini bayi. Ya. Untuk memposisikan aja, itu butuh perjuangan. Megangnya yang masih canggung, nahan pantatnya, naruh di dadanya, itu nggak semudah itu. Ya. Begitu juga menempelkannya, ada yang ibunya sampai tangannya begini segala macam, wah berusaha mungkin. Tapi kalau sudah terlatih, begitu netein, jangankan posisinya susah, sambil ngetik pun dia bisa netein aja, dia sambil ngetik lagi main keyboard, ya kan? Itu sudah mahir namanya. Makanya ada triknya, ya. Ibu-ibu kalau ingin menyusui, triknya adalah pertama niatkan dulu, ya, niatkan dulu. Oh ya, saya ada satu resep yang saya dapatkan dari kajian seorang ulama besar di Turki, itu luar biasa, hafalannya, kecerdasannya itu luar biasa. Itu ulama besar Utsaiman siapa? Saya nanti saya kirim di grup WA-nya ya. Dia ditanya, apa rahasianya? Dijawab bahwa rahasianya ibunya dulu semenjak lahir, setiap kali mau menyusui ibunya wudhu. Dia berwudhu ibunya, baru menyusui. Jadi dalam hal menyusui dia tidak pernah lepas wudhu. Itu resep dari ibunya. Yang kedua, cari posisi yang nyaman. Kalau posisi kita sudah nyaman, insya Allah baik. Yang ketiga, selain posisi, kitanya juga ready. Jadi jangan yang namanya menyusui itu cuma buka 3 kancing, BH-nya disempilin dikit, maksain. Jangan. Buka baju semua, Bu. Buka semua tanpa BH. Bertelanjang dada. Cari tempat yang tertutup, yang aman dari yang bukan mahramnya. Ya. Nah, itulah sekalian menyusui, sekalian skin to skin kontak. Tuh. Bayi juga tidak perlu yang namanya dibedong-bedong. Biarkan dia terbuka. Jadi kalau perlu cukup bayi itu pakai pampers. Kalau alasan dingin, enggak. Nempel ke kulit ibu itu hangat. Kalau selingkungan dari luar, kecilkan dulu AC-nya. Kipas anginnya jangan diarahkan ke bayi. Seperti itu. Lalu, dekapan begini tuh hangat, Bu. 1, nempel ke kulit. 2, ada tangan lagi ke bayinya, ke dada bayi. Seperti itu. Itu penting. Kalau startnya baik, prosesnya pun juga akan bisa baik. Insya Allah. Oke, next. Yuk, lanjut. Nah, kira-kira apa sih perannya ayah untuk menjadi tangguh? Sudah ada yang bisa menjawab belum ayah di sini? Boleh nggak saya bertanya partisipasinya? Tadi katanya ada 3 ayah ya? Sekarang sudah nambah dokter kayaknya. Alhamdulillah. Berapa? Coba. Cerita aja, kita sharing cerita. Kira-kira dengan pengetahuan yang seperti ini, para ayah sudah siap belum melindungi istri-istrinya? Bismillah, dokter. Siap. Monggo, yuk ngobrol. Oke, mungkin ayah bunda mewakili ayahnya dulu ya. Bukan Ada yang pertanyaan. Pak Miswono, bukan pertanyaan. Maksud saya, Oke. Ya. ada nggak kira-kira ayah yang memahami apa yang sudah saya berikan dan siap untuk menjadi ayah ASI? Dalam arti, oh saya sudah paham begini, saya begini. Oke, insya Allah dok. Coba. Kalau saya berarti satu, yang mau nggak mau bisa ngerasain apa yang dirasakan istri gitu dokter. Jadi harus nemani gitulah, gitu. Nggak boleh abai gitu dengan istri, gitu dokter. Karena alhamdulillah kan anak masih full ASI eksklusif. Jadi mungkin harus suaminya ini yang harus lebih, ayo jangan sampai kendor dan sebagainya dokter gitu. Oke. Jadi sangat diharapkan bahwa di sini menjadi ayah yang benar-benar tangguh
yang bisa menjadikan bodyguard. Ya, kenapa? Seorang istri yang baru saja melahirkan itu lelah sekali, Pak Miswono. Sangat lelah. Ya. Kemudian mentalnya pun juga berubah. Makanya dengan proses melahirkan aja banyak juga para wanita, para ibu-ibu baru yang mengalami baby blues. Dia depresi duluan. Sanggup nggak ya aku begini? Sanggup nggak ya aku menjalani ini? Harus menyusui, harus merawat bayi. Siapa nanti ya yang bakal bantu aku seperti ini? Yang kalau aku lelah dan sebagainya. Itulah yang seringkali membuat para istri-istri ini atau ibu-ibu baru ini itu mengalami depresi atau sekiranya baby blues. Nah, peran ayah dimulai dari awal kehamilan. Sering-seringlah untuk berdiskusi, ya, berkomunikasi. Bagaimana apa yang diinginkan dalam keluarga. Apa saja masalah-masalah yang akan dihadapi dalam keluarga. Makanya tadi dukungan keluarga di atas di slide sebelumnya itu penting. Ya, penting sekali baik secara fisik, mental, spirit, sosial, ekonomi bahkan. Contoh ekonomi. Jangan pelit dengan makanan ataupun minuman. Kedua, jangan dengerin mitos-mitos. Misalnya apa? Punya istri yang hobinya makan sambal. Nikmat dia makan sambal. Begitu habis lahir, udah dengan susah payah, capek, lapar, pengen makannya nikmat begitu. Ya. Gak boleh. Kamu gak boleh makan sambal. Kamu jangan yang makan begini, jangan makan begitu, jangan makan begini. Satu, mitos mengenai makanan. Banyak sekali beredar. Bahwa ibunya jangan boleh begini. Habis dia tambah stres. Mau makan apa? Tahu tempe, daun katuk. Tahu tempe, daun katuk. Bosan. Gak punya tenaga. Gimana mau merawat bayi? Gimana mau menghasilkan ASI yang baik? Kalau dari segi itu aja, seorang suami harusnya melindungi, malah sebaliknya. Lindungi secara fisik, dukung secara fisik. Kalau tahu istrinya lelah, butuh asupan, berikan yang baik. Ke mall, jajan apa, hemat dulu, shopping-shopping yang nggak jelas. Sediakan uang untuk asupan makanan yang bergizi untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk si bayi juga. ASI itu tergantung yang dimakan. Kalau dimakan yang bergizi, dia akan menjadi zat-zat gizi. Kalau yang dimakan cuma tahu tempe, jadinya begitu. Anak tempe. Kalau yang dimakannya cuma micin, jadi anak micin. Nah, seperti itu. Dan itu mitos, bahwa sambal akan masuk ke dalam ASI, bayinya kepedesan, itu mitos. Ya. Tidak ada cerita seperti itu. Tidak semerta-merta rasa pedas itu akan masuk ke dalam ASI, bayinya kepedesan. Lagi pula, bayi itu ibarat kertas putih. Dia tidak tahu mana yang pedas. Dia tidak tahu mana yang asin. Zat yang pertama kali dia tahu, yang masuk ke dalam badannya, itu akan termemori. Oh, ini cabai misalkan. Ini contoh aja nih, padahal tidak masuk. Ini cabai seperti ini. Kemudian ini gula seperti ini. Masuk ke dalam memorinya dia. Besok masuk lagi, cabai, oh yang itu masuk, ini masuk. Tidak ada yang namanya menimbulkan kepedasan seperti yang dialami oleh dewasa. Karena mekanisme mekanisme ASI itu filtrasinya luar biasa. Ya. Kedua, ya, dengan adanya makanan dan minuman yang baik, juga ayah itu harus melindungi dari fisik. Berkaitan dengan sosial ekonomi misalnya, udah tahu istrinya capek, gitu ya. Jangan lagi disuruh nyuci yang nggak jelas kalau memang tidak.
Kalau punya uang, keluarkanlah sedikit untuk sewa orang lain, untuk bantu mencucinya. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling sulit adalah menjadi ayah pelindung. Pelindung daripada gangguan. Terutama dari siapa? Dari orang tua, dari mertua. Jangan sampai istri ini, ya, itu kepalanya sakit, rasa mau pecah. Kenapa? Didikte terus sama orang tuanya, sama mertuanya. Contohnya tadi yang paling sering, makanan. Kamu jangan makan ini, kamu jangan makan gitu, kasihan bayinya, udah kasih aja susu formula, kasih begini. Nah, yang menjawab itu semua, jangan si ibu. Ayahnya yang melindungi, ayahnya yang menjelaskan. Kenapa boleh makan sambal, kenapa ini menangis, kenapa ini tidak perlu susu formula. Itulah peran ayah. Ayah yang tangguh, ayah yang bisa melindungi. Jangan sampai si ibu ini dibombardir, terutama dari kalangan yang paling dekat, yaitu orang tua ataupun mertua. Atau bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, ya, itu adat juga suka berperan. Misalnya dalam hal ini, misalnya yang berperan adatnya adalah neneknya. Omongan nenek tuh harus diinikan. Nah, makanya terkadang kalau saya praktek, itu saya berikan pertanyaan di awal. Dalam keluarga, siapa yang dominan dalam bersuara? Kedua, siapa yang dominan dalam memberikan nafkah? Karena bisa saja suara ayahnya dominan, tapi karena misalkan keluarganya ini masih dibantu oleh orang tuanya, maka yang membantu menafkahi inilah yang dominan. Nah, kalau itu sudah terjawab, maka jangan, kalau tidak berani secara langsung, diakalin. Akalinnya apa? Biasanya saya suruh datang itu bawa. Bawa deh orang tua kamu, bawa mertua kamu, biar saya yang jelaskan. Kalau kamu yang menjelaskan, nanti seolah-olah anak durhaka nih, ya kan? Nah, jadi itulah mengapa tadi perlu konseling. Itulah peran ayah. Ayah yang menerima semua beban-beban yang diambil alih dari istrinya, dari ibunya. Jangan sampai itu dibebankan lagi kepada si istri. Biarkanlah istri ini bersibuk-sibuk dengan bayinya. Karena dia perlu tadi berusaha untuk bisa melakukan menyusui. Dia perlu latihan. Jangan sampai latihannya buyar hanya karena adanya campur tangan dengan yang lain. Dan campur tangan yang paling berbahaya adalah yang datangnya dari keluarga. Ayah tidak akan bisa membela kalau ayahnya tidak punya pengetahuan. Kalau ayahnya sudah punya pengetahuan, dia akan menjadi ayah asuh yang tangguh. Dia bisa menjadikan bodyguard bagi istrinya. Jadi, apakah tanda tanya ini sekarang sudah bisa terjawab? Insya Allah sudah bisa. Sudah bisa menjadi ayah asuh yang tangguh. Ya, next. Nah, akhir dari slide ini, coba kita sama-sama lihat. Inilah untungnya. Coba. Kalau makan di tempat mama nih, 24 jam tuh bukanya. Wah, ya kan? Lokasinya juga nyaman, lagi ada 2 kanan kiri. Isi ulangnya gratis. Nggak perlu ini, pendaftaran juga. Nggak perlu pakai dress code. Mau baju apapun jadi. Oke, mungkin cukup segini. Sampai di sini dulu presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irwan atas paparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada ayah bunda. Teknisnya nanti ada 2. Silakan kalau yang mau mungkin bertanya langsung bisa mengangkat tangannya untuk nanti admin buka unmute-nya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah dari peserta dokter. Ada banyak nih beberapa. Mungkin kita mulai dari yang sudah ada dulu dokter ya. Insya Allah kita nanti sampai jam 11:30 ya dokter ya.
Ya, insya Allah. Oke. Oke. Dari pertama dari Ibu Nurliana Lia. Assalamualaikum dokter. Mau bertanya, kendala apa yang hadir ketika seorang ibu pasca melahirkan tidak bisa menyusui atau ASI-nya tidak keluar? Saya punya seorang teman yang dia bilang ASI-nya tidak keluar. Sudah konsul juga ke dokter, ke konselor ASI. Silakan dokter. Jadi mungkin kendala apa seorang ibu nggak bisa melahirkan, nggak bisa mengeluarkan ASI-nya setelah melahirkan dokter gitu. Oke. Yang pertama-tama, ibu-ibu harus meyakini bahwa 95% wanita itu bisa menyusui. 95% wanita itu bisa menyusui. Yang 5% inilah memang yang ada masalah secara fisik. Secara fisik maupun secara fungsi. Ya. Proses menyusui itu butuh 2 hormon. Ya. Yang pertama ada hormon prolaktin, yang kedua ada hormon oksitosin. Hormon prolaktin inilah yang membentuk si ASI-nya. Sementara oksitosin ini yang membantu mengeluarkan ASI-nya dari payudara. Oke. Kalau terjadi hambatan, kalau kita bicara secara ini ya, secara medisnya dulu yang 5% tadi. Misalnya ada gangguan di 2 hormon tadi. Prolaktin, oksitosin itu adanya di daerah kepala, di daerah hipofisis, ya, itu dibentuk. Kalau misalnya ada tumor dan sebagainya, itu memang secara fisiologi anatominya memang ada gangguan. Dia tidak bisa menyusui. Atau bahkan pada penyakit-penyakit tertentu. Atau pada ibu-ibu yang mengalami defisiensi zat gizi. Gitu. Nah itu memang secara. Tapi pada dasarnya semua itu ibu bisa menyusui. Hanya masalahnya adalah menyusui itu tidak seperti halnya apa namanya buka keran di aquagalon. Ya. Menyusui itu butuh rangsangan. Jadi kalau misalkan tidak dirangsang, areal payudaranya itu tidak akan terbentuk. Secara fisiologi, begitu plasenta lepas daripada rahim, itu mulai akan terjadi feedback atau rangsang balik ke otak kita untuk merangsang dikeluarkannya hormon prolaktin. Nah, depresi, stres itu bisa menghambat dikeluarkannya hormon prolaktin tadi. Makanya kunci pertamanya adalah yakin dulu, percaya diri dulu bahwa bisa kok. 95% itu wanita bisa. Dan saya yakinkan pada diri bahwa saya insya Allah termasuk yang 95% tadi. Ya gitu. Kedua, caranya. Cara menyusuinya sudah betul atau belum, waktunya sudah betul atau belum, posisinya, perlekatannya. Memang agak susah untuk dipraktekkan karena tidak ada bayi dan payudaranya ya. Tapi mungkin insya Allah besok akan ada 2 pembicara lagi yang akan membahas juga mengenai posisi dan perlekatannya. Ya. Ibu-ibu ada di sini yang nggak tahu kelereng? Pasti semua tahu kelereng ya? Gundu dokter ya. Gundu. Bayi lahir, ya 1 hari pertama itu lambungnya segede gundu itu. Nah ini gundu yang agak besaran nih. Bayi sekitar umur 2 hari. Kemudian itu pun kalau diisi, ya. Dan umur 3 hari isinya adalah lambungnya sebesar bola pingpong. Jadi kembali ke mindset kita. Keluar ASI-nya tapi dianggap tidak cukup. Hanya karena beberapa misalnya setetes, 2 tetes, 3 tetes, itu pun bagi bayi sudah cukup. Jadi problem ketiga adalah mindset. Pola pikirnya bahwa nggak cukup nih, nggak cukup. Sementara ada data, artinya bentuk fisik betul,
bentuk nyata yang harus data yang terus dievaluasi apakah mencukupi atau tidak, itu pertama adalah pipisnya bayi. Kalau pipisnya bayi itu sudah lebih dari 6 kali sehari, artinya cukup, dia tidak mengalami dehidrasi. Ya, kedua kenaikan berat badannya. Nah, Allah sudah menciptakan ada yang namanya lemak coklat. Lemak coklat itu bisa bertahan selama 3 hari untuk ibu-ibu yang bayinya belum menyusui. Makanya kan tadi awal-awal kan itu butuh usaha. Jadi nggak usah give up dulu, jangan menyerah dulu, tenang aja. Evaluasi kembali apakah caranya sudah betul melakukannya, ya. Meskipun tidak bisa menyusui di setengah hari pertama, di 1 hari pertama, nggak apa-apa, bayinya nggak akan kenapa-napa, nggak akan rewel, seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu, Pak Miswono. Oke, dokter, terima kasih. Insya Allah Bu Nurliana sudah terjawab ya. Mungkin ini lanjut lagi, masih di pertanyaan melalui chat. Yang kedua dari Ibu Ulan. Kasusnya adalah, biasanya IMD itu kan 1 jam setelah melahirkan ya dokter ya. Bagaimana dengan kasus melahirkan secara sesar? Pengalaman dari Ibu Ulan adalah, pertama kali dia selesai sesar, dia hanya mencium bayi, kemudian lanjut lagi tindakan operasi, akhirnya 5 jam setelahnya baru bisa dipertemukan dengan bayi untuk menyusui. Mungkin impact-nya apa ya dokter dengan kasus sesar seperti itu, gitu dokter. Oke. Ini kan kita bicara mengenai keberhasilan menyusui, gitu ya. Jadi prosesi menyusui. Prosesi menyusui itu namanya juga proses. Proses itu dimulai dari awal. Dari awal namanya IMD. Dia pengenalan bayi terhadap payudara. Dan itu dimulai di 1 jam pertama kehidupannya. Nah, bagaimana kalau itu terlewati? Masa-masa itu terlewati? Nggak masalah. Nggak masalah. Hanya melewatkan momen. Melewatkan momen di mana proses itu lebih ke arah rasa percaya diri, kemudian baiknya juga sama. Kalau sudah terlewati, tetap dilakukan menyusui. Nah ini makanya tergantung juga dari, makanya tadi saya bilang adalah dukungan dari tenaga kesehatan. Karena salah satu yang mendukung proses keberhasilan menyusuinya adalah IMD, rawat gabung. Itu juga penting. Jangan sampai IMD-nya bagus, tapi nggak rawat gabung. Nah, itu salah juga. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Lanjutkan aja. Nggak ada masalah. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Tidak merubah sedikit pun. Misalnya yang IQ-nya tadinya harusnya 200, ini jadi 195. Nggak seperti itu. Oke, dokter. Oke, sip. Ibu Ulan insya Allah terjawab ya. Mungkin sekarang tinggal yang via suara. Ayah bunda yang ingin bertanya secara langsung bisa mengangkat tangan atau raise hand. Nanti admin bisa untuk dibantu. Apakah sudah ada ya? Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Afwan, dok, mau tanya. Ini anak saya kalau menyusui itu suka bunyi gitu, dok. Suaranya kayak orang kehausan sampai capek gitu loh, kayak habis lari gitu ya. Kalau orang dewasa bilang tuh sampai bunyi krokok gitu. Terus teman saya yang bilang, kok kalau nyusu anaknya sampai bunyi gitu. Saya juga nggak tahu kayak apa memang ada bayi yang seperti itu. Terus memang kalau dilihat dari aktifnya, anak saya cukup aktif gitu, dok. Dia merangkak, terus suka ngambil barang. Umur berapa, Bu?
udah 11 bulan sih dok, dan sekarang udah jalannya jalan jatuh gitu. Cuma memang sebelum 11 bulan juga gaya aslinya dia tuh, gaya menyusuinya tuh kayak suka nungging gitu, terus juga sampai kecil gitu. Terus teman saya suka bilang, bisa nggak bersuara gitu kalau ada Iwan malu. Terus saya juga bingung, emang bayi itu bisa diajak ngobrol bilang jangan bersuara deh gitu. Saya juga jadi saya pikir ini normal ya, bayi kan ya, apa ya karakternya, atau memang dia bisa diajak ngobrol untuk dibikin dianya agak slow motion gitu. Apakah harus saya menghindar gitu kalau lagi menyusui? Gimana ya dok? Oke, ini salah satu eh, bentuk apa ya? Mohon maaf ya. Artinya mindset, pikiran, dan juga peran masyarakat. Kenapa saya bilang ada seperti itu? Karena begini, dengan umur yang tadi seperti tadi, bahwa pola tingkah lakunya juga udah beda-beda, Bu. Anak pun juga beda-beda tingkah lakunya. Jadi, kita jangan terlalu menyamakan anak-anak kita. Dalam arti begini, sebagai contoh, ibu kan punya teman banyak gitu ya, punya keluarga. Ini gelas, ya Bu. Gelas ini kalau ibu minum dalam keluarga, cara minumnya pun beda-beda. Ada yang glok 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 gitu kan. Ada yang kalem, pelan. Yang penting Bu, bukan itunya. Yang penting adalah dasar menyusuinya sudah benar atau belum. Dasarnya apa? Tadi, bagi ibu, yang pertama, menimbulkan lecet atau tidak. Menimbulkan nyeri atau tidak. Kemudian terserap asinya atau tidak. Bagi bayinya, dia rewel nggak, susah nggak menyusuinya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak bayi, itu udah menikmati tuh Bu. Udah level mahir namanya. Dia sudah bisa sambil nungging, sudah bisa sambil apa, biarkan saja. Kenapa mesti dianggap sebagai masalah? Itulah mindset kita dengan mindset masyarakat. Apa yang salah? Bayi itu, kalau ibu sudah mahir, ya, dia menyusuinya begini nih Bu. Pantatnya di atas, nungging begini. Nggak akan keselak Bu. Nggak akan keselak, nggak usah khawatir. Itu, no problem. Karena Allah sudah menciptakan tenggorokan ini ada klepnya. Lihatlah anak-anak kita kalau main sambil jumpalitan, sambil ngunyah jumpalitan. Kita kan jerit kan. Jangan jumpalitan, tak keselak, atau begini. Kadang keselak, kadang enggak. Karena memang ya namanya juga ada prosesi. Terkadang ucapan kita justru yang membuat dia keselak. Jadi menyusui itu enggak apa-apa Bu. Masalah suara-suara tadi pun, ya, selama dia tidak menimbulkan bukti yang nyata, nggak apa-apa, itu variasi. Gitu. Mungkin begitu. Dok, ya makasih. Terus maksudnya kalau dari adab gitu dok, mungkin teman saya merasa kan emang dia belum punya anak ya, jadi belum paham. Tapi kalau mungkin dari sisi adab, emang apakah saya harus menghindar gitu kalau misalnya dengan kondisi anak saya memiliki gaya seperti itu, atau memang ya ya ini wajar gitu, dan bayinya nggak bisa dikontrol gitu. Kalau kita bilang dia pelan-pelan kan, ya nggak mungkin ya, karena memang mungkin dia lagi semangatnya atau apa, dan alhamdulillah sih nggak ada kendala berpengaruh, misalnya digigit atau lecet, nggak ada gitu. Cuma mungkin kekhawatiran teman saya misalnya ada, dan nanti ada sekelilingnya yang menganggap atau bertakutan, berimajinasi gitu, berpikiran teman saya, oh nanti kalau depan Iwan ini imajinasinya apa gitu kalau sampai bunyi-bunyi gitu, atau emang
saya harus menghindar gitu kalau jauh dari orang menyusui gitu ya. Baik. Oke. Inilah yang tadi saya katakan bahwa peran masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat kita ini belum banyak pengetahuan. Ini sepengetahuan saya, Rasulullah sendiri pun mengajarkan adab terhadap anak-anaknya itu pada usia tertentu, Bu, mulainya, Bu. Jadi adab menyusui pun itu kalau dari yang saya pelajari itu belum tergolong adab, Bu. Jadi caranya bagaimana? Adalah tetap ibu berkomunikasi dengan tetangga ibu, dengan apa tadi teman ibu tadi, bahwa hal ini pertama bukan hal yang bermasalah dalam sudut pandang kesehatan. Nah, kedua, ya jelaskan bahwa anak sekecil itu mau diajarkan adab apa? Karena pola tangkap otaknya belum ada. Biarkan dia bermain apa adanya. Karena itu kesenangannya dia. Kedua, dengan dia cara seperti itu, otot-otot tangannya semua itu akan tumbuh, bergerak. Akan tetap dia akan menghasilkan daya hisap yang baik. Hanya masalahnya tergantung yang masyarakat tadi. Saran saya, nggak apa-apa Bu, jelaskan aja. Ibu jangan lari, jangan menghindar dari orang itu. Karena baru satu yang menegur soal adab. Gimana nanti ada yang lain. Jadi jangan menghindar dari masalah, tapi jelaskan. Kalau perlu, biarkan yang tadi itu ikut dalam kajian-kajian menyusui seperti ini. Jadi yang saya pelajari, Rasulullah sendiri pun tidak mengajarkan adab terhadap proses menyusui. Kemarin pun tidak dibahas masalah menyusuinya mau bagaimana, mau sambil nungging dan sebagainya. Enggak apa-apa, Bu. Semakin besar anak, tingkahnya akan semakin berbeda. Dia nggak akan setertib yang ibu harapkan, nempel diem gitu sambil nyusuin gitu. Enggak. Banyak tingkahnya. Suara-suara pun juga sama. Ada yang sambil bersenandung, ngambil nyatain, ada yang membuat suara, ada yang ketok-ketok, ada yang gaya ininya. Silakan, ibu ajak ngobrol aja anak ibu. Insya Allah bisa kok. Oke, ya, makasih Dok. Oke, Ibu, dokter, lanjut ya. Monggo. Mungkin ini sekarang ditujukan ke ayah nih. Ada ibu-ibu curhat nih dokter nih. Dari Ibu Nurjanah. Yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan ke ayah apabila bayinya itu pas malam-malam gigit puting ibunya. Kemudian tapi suaminya malah tidur nyenyak sekali, dokter. Ini kayaknya curhat dokter nih. Pengalaman pribadi juga ini. Mungkin apa nih yang treatment untuk bagi saya atau para ayah-ayah yang lain gitu, dokter, silakan. Ini digigitnya putingnya hanya malam aja? Kalau kasusnya ini malam-malam lagi tidur, iya dokter. Malam nggak digigit? Mungkin nggak kali ya, atau gigitnya nggak kenceng kali kalau siang atau sorenya dokter gitu. Oh, oke. Bayinya umur berapa juga nggak tahu ya? Belum, nggak. 10 bulan. Berapa? 10 bulan. Oh, 10 bulan. bulan. Oke, karena berhadapan dengan bayi itu juga kita sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan umurnya. Kalau 10 bulan udah bisa diajak bercanda tuh, Bu. Udah bisa diajak bercanda. Hanya malam hari, Bu. Bu Nurjana tadi sempat ngobrol ya. Maksud saya begini, kalau misalkan ya si ayah sudah mempunyai hubungan baik dengan si bayi, sebagai contoh misalkan kalau ayahnya pulang, kemudian sampai di rumah begitu melihat bayinya memberikan teguran, adek, nah si bayinya kemudian tersenyum, tertawa, atau dia bermain gitu ya, maka jadikan ini sebagai pegangan.
Pegangan dalam arti, sebagai contoh gini, kalau bapaknya tahu, ya pada malam itu, coba sekali-sekali bapaknya jangan tidur, pura-pura tidur, ya pura-pura tidur. Begitu bayinya menggigit, aduh kata ibunya, adek kok gigit, sakit, ntar ibu bilangin ayah loh. Nah gantian ayahnya, oh adek gigit ya, sakit deh katanya gitu kan. Nih ayah contohin. Kalau sakit begini, kalau adek gigit lagi, besok-besok ayah nggak mau nyanyiin lagi. Nah, besok-besok nanti ayah nggak mau cium adek. Jadi perlakukan bayi kita seperti halnya kita. Hanya masalahnya adalah tekniknya, kemudian kata-katanya yang dipilah-pilih sesuai dengan umurnya. Atau digangguin. Ayo, kalau gigit lagi, nanti ayah gangguin nih, pipinya ayah culek, jadi nggak bisa nyusuin loh. Nah, kayak gitu. Jadi, apabila dia melakukan suatu, trauma gitu, ya kembalikan menjadi arti sebuah trauma itu. Bisa juga dengan teknik misalkan dibisikin. Jadi pada saat anak itu mulai ngantuk-ngantuk, malam mau tidur, bisikan di telinganya. Dek, jangan gigit lagi puting mama, sakit nak. Cukup segitu aja, jangan cerita panjang lebar, bayi nggak akan nangkap. Keesokannya cerita lagi, bisikin lagi, seperti itu. Berulang kali. Ya. Yang ketiga, ibu kalau digigit itu jangan membuat mimik, jangan membuat wajah, karena terkadang seringnya bayi itu membuat ulah ngajak main bu. Cuman bayi itu nggak tahu caranya main, tangannya belum mahir. Salah satunya dengan cara apa? Dia memainkan giginya. Begitu digigit, ibunya langsung, Nah, ekspresi wajah, suara yang ibu keluarkan membuat bayi itu, mama begitu, gigit lagi, gigit lagi yang kedua kali, ibunya langsung, aduh, nih, mama begitu. Begitu dia lagi nyatain, mama ngantuk, aku ajak main, aku gigit, mamanya, aduh, nah, itu ngajak main juga. Jadi sama-sama kebal-kebalan bu. Begitu digigit, jangan kasih ekspresi tadi. Sehingga apa? Ya, dia akan berpikir, ya ekspresinya hilang. Ya mama nggak mau. Ya sudah, aku ganti teknik main deh. Selain masukan yang lewat kupingnya, penjelasan saat dia bangun, kemudian ganti teknik mimiknya, insya Allah dia akan merubahnya. Seperti itu. Nah, mengenai ayahnya, bantu dengan teknik-teknik yang lain. Ayahnya pun ikut membisikkannya. Ayahnya pun ikut memotivasinya. Itu. Ya. Kalau perlu pakai ini. Pakai yang ekstrim. Saya ajarin ekstrim. Kalau lagi gigit, sediain air. Ayahnya tetesin, bangun. Bangun. Diguyur Ustaz. Dokter. Iya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya dokter, perkenalkan saya Mori. Saya izin bertanya dokter. Iya, pertanyaan saya ada 3 dokter. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyusui full selama 2 tahun. Sebagai informasi dokter, bayi saya hari ini tepat berusia 4 bulan, mohon doakan dokter. Terus kemudian lahir dengan BB berat 2,2, 2290, panjang berapa ya waktu itu ya dokter, lupa saya, maaf. Nah, bulan lalu beratnya 5,3, bulan lalu dokter, jadi bulan ini saya belum kontrol lagi karena belum imunisasi waktunya, apakah itu masuk ke normal. Terus kedua, pertanyaan saya adalah mengenai apakah benar jika menyusui hanya dengan salah satu bagian payudara saja menyebabkan kepala bayi tidak berbentuk bulat atau biasa disebut peyang? Karena saya mungkin karena terpola sering sebelah kanan, mohon maaf dokter,
sehingga yang kiri itu sebenarnya keluar dan bayi saya tidak menangis, tapi saya melihatnya tuh keluarnya tuh tidak begitu deras gitu dibandingkan yang kanan, dan daya hisap bayi juga ketika ke kanan dengan ke kiri saya rasakan berbeda, dan juga kenyamanan juga. Misalkan kalau di kanan saya melihat bayi saya begitu bersemangat dan biasanya tidak lama tidur, sementara yang kiri tuh dia tidak menangis tapi dia seperti melamun gitu, dan ya biasanya tidur juga. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah kebetulan kemarin saya lahir dengan proses sesar karena di 37 minggu karena plasenta pengapuran dan air ketuban juga sudah berkurang. Nah, pertanyaan saya adalah saya menggunakan iud, dokter. Nah, selama 4 bulan ini proses menstruasi saya panjang sekali, dokter. Bisa 1 bulan tuh bisa sampai 2 kali, bahkan bisa saya hanya dapat sholat tuh dalam 1 bulan hanya 1, 2, atau 3 hari. Nah, itu bagaimana, dokter? Terima kasih banyak, dokter, untuk jawabannya. Baik, saya coba jawab ya. Yang pertama, bagaimana kiat-kiatnya supaya bisa menyusui 2 tahun ya, Bu? Iya, dokter. Oke. Kiat-kiatnya yang pertama, niat, Bu. Niat Ibu udah luar biasa. Baik sekali. 1, jalankan niat. 2, yakin insya Allah akan berhasil. Ibu harus percaya diri. Karena niat Ibu baik. Ibu harus bisa percaya diri akan nanti bisa langgeng sampai 2 tahun. Yang ketiga, ya, komunikasikan, Bu, dengan suami. Sehingga tidak akan timbul masalah di kemudian hari. Jangan sampai nanti ada perbedaan pemikiran bahwa enggak lah, enggak perlu, atau Ibu ini bukannya tidak ada kejadian, ini kejadian. Suaminya yang enggak terima. Kenapa? Jatah saya kapan? Gitu. Dari hamil saya nggak dikasih, udah melahirkan nggak dikasih, kemudian 2 tahun saya nggak dikasih, nanti habis nyusuin 2 tahun hamil lagi. Jatah saya kapan? Nah, itulah pentingnya dikomunikasikan dengan suami. Betul-betul, karena rumah tangga ini sama. Yang ngurus anak pun, meskipun bentuknya ASI adanya di payudara ibu, tapi sama tanggung jawabnya. Dan itu perlu dikomunikasikan. Dan itu ada loh, Bu, kejadiannya. Saya sudah nemuin. Kayak gitu. Yang ketiga, komunikasi tadi. Yang keempat, teknik-tekniknya tadi seperti yang Ibu sebelumnya tadi, bahwa nanti akan ada berbagai problem dengan kaitan teknik menyusui. Nah, apabila menemukan masalah-masalah itu, jangan segan-segan untuk mengkomunikasikan. Dan Ibu juga tetap mencari tahu apa sih tingkah laku anak nanti pada saat umur 7 bulan, umur 11 bulan, sehingga jangan sampai nilai ekspektasi Ibu ini berbeda dengan kenyataan. Nah, itu yang akan bisa menyebabkan gagalnya niat sampai 2 tahun. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, kok saya lupa ya? Pertanyaan keduanya apa tadi, Bu? Pertanyaan kedua adalah mengenai saya jadi lupa juga. Iud ya, dokter ya? Oh, bukan. Iud yang ketiga. Oh, kalau nggak salah kepala bayi, bentuk kepala bayi, ya. dokter. Iya. Itu mitos banget, Bu. Hubungan antara lokasi payudara dengan kepala bayi yang peyang lah, yang bulat lah, yang lonjong, nggak ada hubungannya, Bu. Kepala bayi itu pertama memang dia bawaan genetik. Kedua, bagaimana cara dia ibu merawat. Baik, dok. Terus anak di tempat tidur tidak pernah diangkat, otomatis bagian belakangnya sini akan peyang, Bu, akan datar. Iya. Yang dulu orang kita bilang bahwa anak itu jangan sering-sering diangkat, nanti bau tangan. Itu mohon maaf ya, saya pakai kata-kata yang sedikit agak ekstrim. Itu zolim, Bu. Iya, dokter. Istilah zolim. Kenapa? Anak itu menangis karena ada sesuatu. Anak itu menangis butuh kita. Coba kalau dia menangis, dia nggak diangkat, nggak kita peluk, bagaimana dia punya perasaan? Memang kenapa kalau jadi anak bau tangan?
Memang kenapa? Susahnya di mana? Itu kan juga memberikan rasa batin, ketenangan buat si anak. Si anak justru dia tidak akan mudah rewel. Dia pede bahwa orang tuanya ada. Dia nggak mencari-mencari kemana orang tuanya ini. Panca inderanya belum jelas terlihat, apanya belum jelas. Dia manggil ibunya cuman nangis. Dan dia butuh didekap, butuh digendong. Itu mitos. Jadi tidak ada kaitannya besarnya posisi payudara dengan besarnya kepala. Nah, mengenai pola yang tadi Ibu hadapi, bahwa perbedaan terjadi antara payudara kanan dengan kiri, mengenai pola si bayinya, itu wajar, Bu. Karena memang terjadi perbedaan perilaku. Ibu memperlakukan berbeda. Otomatis, kalau misalkan ibaratnya sebuah mobil, mesin, ya, yang sering dipanasin, sering dijalanin, dengan mobil yang nggak sering dipanasin, nggak sering dijalanin, jalannya pun nggak akan sama. Rasa alirannya nggak akan sama, derasnya nggak akan sama. Kalau derasnya nggak akan sama, si bayi juga nyedotnya susah. Gitu. Gimana terus solusinya? Kembalikan lagi ke fitrahnya, Bu. Mumpung masih 4 bulan. Biasakan lagi balance. Dan biasakan habiskan dulu satu payudara sebelum pindah ke payudara yang lain. Karena itu kaitannya juga dengan refleks yang dihasilkan oleh hormon. Jadi kalau payudara, misalnya Ibu gini, nyusu nih di payudara yang kiri, ya, baru kira-kira setengah jalan, bayinya udah tertidur, udah cukup, udah tenang dia, udah kenyang. Kan rasanya masih ada nih Bu, di payudara. Masih belum kosong gitu ya. Bayinya tidur. Kemudian setelah tidur, bayinya bangun. Mau netein lagi. Maka jangan pindah ke yang kanan, Bu. Habiskan dulu sebelah kiri. Masih kurang, nanti bayinya masih kurang, pindah ke kanan. Jadi dengan begitu, pengisian itu stabil. Iya, dokter. Jalan terus dia akan, kanan kiri akan berjalan bersamaan. Jadi solusinya adalah ngobrol sama si bayinya. Nah, kenapa kok nyedotnya pelan? Salah ya? Ini nggak ini ya? Yuk kita perbaiki yuk sama-sama yuk. Mama perbaiki, adik juga perbaiki. Lebih semangat ya, maafin mama ya. Itu Bu, kunci. Kuncinya adalah sebagai kita orang tua, jangan sungkan-sungkan minta maaf. Minta maaf sama anak. Karena kita sudah salah memperlakukannya sejak awal. Perbaikinya awali dengan minta maaf. Dengan niat tadi, perbaiki lagi. Senengin lagi, ajak ngobrol lagi. Gimana Dek? Ada perbaikan nggak? Kabar ya, belum ya. Besok insya Allah ada. Iya dokter. IUD. Ya. IUD itu memang pada sebagian orang akan berdampak sama seperti yang Ibu rasakan pada saat pasca persalinan. Kalau itu sudah mengganggu, ada baiknya Ibu konsultasi dan ada baiknya diganti. Diganti dengan metode KB yang lain. Gitu. Ya. Karena biar gimana pun juga kudu diperiksain asal darahnya tuh seperti apa, dari mana, itu biar bisa dilihat gitu. Oh iya baik dokter, terima kasih banyak dokter, sehat selalu dok. Amin, insya Allah, terima kasih Bu. Oke, terima kasih dokter. Berhubung sudah mendekati pukul 11.30, mungkin ada closing statement dari dokter. Sebelumnya mohon maaf bagi ayah bunda semua, pertanyaan yang sudah ayah bunda tulis tidak bisa saya ataupun dokter jawab. Nggak apa-apa ya Pak ayah ibu bunda semua ya. Monggo dokter silakan closing statement-nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, menyusui itu problemnya sangat luas. Sangat luas dan juga menarik. Apalagi bahwa kenapa saya ambil judulnya Ayah ASI yang Tangguh itu, memang ternyata kita ini sebagai ayah, tanggung jawabnya besar. Memberikan rezeki yang pertama kali adalah ASI. Ibu, bapak nggak akan bisa memberikan hamburger ke bayinya pertama kali. Makanan yang diberikan pertama kali adalah ASI. Untuk itu,
dukunglah betul istri Anda, istri-istri bapak-bapak. Ya. Mendukung tuh jangan cuma sekedar ada di mulut sebagai statement. Saya dukung kok istri saya menyusui, silakan menyusui. Tapi tidak mau menanggung beban-beban dalam hal menyusui. Itu namanya tidak mendukung. Itu bukan ayah yang tangguh. Bicara, biasakan komunikasikan dengan istri. Ma, Bunda, Umi, problem kamu apa? Masalah kamu apa? Yuk terbuka dengan saya. Dengan ayah, kita atasi bersama-sama. Biar beban kamu ayah ambil sebagian. Kalau perlu seluruhnya. Untuk kamu hanyalah fokus menyusui bayinya. Apa masalahnya? Mulai dari ibunya netes, istrinya netes. Oh, ayah nggak tahu nih. Kalau ayah kerja ke kantor itu kan, oh, ibu bunda tuh katanya. Ibu tuh suka begini, begitu, tolong dong ayah bilangin. Nah, mulai itu. Jadi pesan saya, niatkan pada bapak-bapak, rubahlah. Jadilah ayah yang tangguh, yang benar-benar melindungi, bukan cuma komitmen di mulut. Kedua, komunikasikan dengan istri. Istri itu entah bagaimana punya kebiasaan memendam seorang wanita itu. Begitu juga problem-problem menyusuinya. Sampai bahkan tadi contohnya bagus sekali itu, Bu. Sampai digigit aja suaminya nggak tahu gitu kan. Dan kepengen sebenarnya suaminya tahu bahwa ada problem dalam menyusui, ya kan? Problem itu tidak sama tiap individu. Ada yang mengatakan, ah lo cemen lo baru digigit aja udah begitu. Belum tentu. Jadi kita hargai setiap individu dengan problemnya masing-masing. Karena keluarga juga masing-masing. Itulah gunanya partner. So, para ayah, jangan bosan-bosan mencari info. Sering-seringlah. Kalau perlu, ayah ini sumber pencari info yang bisa diberikan kepada istrinya. Jadikan amal pahalamu untuk istri-istrimu. Pahala-pahala informasi tadi, pahala amanah untuk istri-istrinya. Karena kita kan mau satu keluarga semua masuk surga. Jangan ada ketinggalan satupun. Apalagi kita sebagai seorang ayah. Kalau kemarin mantadaburi ayat Al-Quran Al-Baqarah itu berat sekali ternyata konsekuensinya. Saya juga baru tahu bahwa kita nantinya akan ditimbang amalan kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Satu, amanah kita sebagai orang suami, sudah menjalankan amanahnya atau belum. Kedua, silaturahminya. Amanah sinilah yang mungkin saya bisa membantu mengingatkan bahwa ASI ini amanah penting. Di agama kita diajarkan, disarankan, bahkan diatur mengenai menyusui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irwan Krisnamukti atas paparan ilmunya. Semoga Allah memberkahi dokter dan ilmu yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi kami para ayah dan bunda. Insya Allah dalam rangka merayakan Hari Menyusui Sedunia, Fokus Muslimah masih akan membahas pekan depan di hari Sabtu dan Ahad dengan tema dan pembicara yang lain. Ayah bunda semua bisa join di di pekan depan di grup ini, dan insya Allah untuk recordingnya sedang berproses. Kalau sudah selesai insya Allah nanti di share di grup WA ya, ayah bunda semua. Sebelum kami akhiri, mohon maaf atas kekurangan dari saya pribadi dan kendala teknis tadi. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua, ayah dan bunda kompak untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik buat para buah hatinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.